Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Alhamdulillah. Sekarang para jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu, jamaah pengajian Masjid Baitul Iman. Alhamdulillah di hari Senin ini kita masih diberikan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, lagi nikmat-nikmat dan Islam. Alhamdulillah sampai detik ini kita pun masih diberikan kemudahan serta kesabaran oleh Allah untuk kita bisa beribadah kepadanya, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan rutin kajian tematik tentang surah-surah pendek, khususnya surah juz 30 ya. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya terhadap ya kebenaran-kebenaran Al-Quran yang Allah terangkan ya, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ya, dan kita pun semoga bisa mengambil ya dan mengetahui serta mengamalkan ya, apa yang ya seharusnya kita ambil dan apa yang seharusnya kita tinggalkan, juga mengamalkan isi kandungan ya atau perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ya. Dan semoga setiap ayat, setiap kalimat dan setiap surat yang kita baca dan kita pelajari datang di hari kiamat ya, untuk memberi syafaat ya, sebagai kita para pembacanya ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'at ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran ya, sekalipun tidak tahu artinya ya, tidak tahu apa yang diperintahkan, karena makna membaca di situ baca dengan ya lisan kita atau membaca dengan hati kita ya, maka ya setiap bacaan yang kita baca akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaatnya ya. Insyaallah maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Juga tak lupa salawat dan salam kita sudah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah hari ini ya, pagi ini kita akan membaca dan membahas tentang surah Al-Humazah. Ya. Kita langsung saja karena waktu subuh ini terbatas ya. Kita baca, silahkan dibuka ya, dan saya yakin surah Al-Humazah ini ya, semuanya hafal lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amalin mumaddadah. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Terjemah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, neraka wail, kecelakaan, kebinasaan ya. Wail likulli, li bagi, li artinya bagi ya. Kulli setiap, likulli bagi setiap, humazatin, humazah artinya mengumpat ya, lumazah celak ya. Ya, terjemah umum itu dulu ya, mengumpat dan pencela. Alladzi, yang, jama'a, mengumpulkan atau menghimpun ya, salat jamaah. Nah ya, jamaah berbentuk kata kerja ya. Yang jamaah mengumpulkan atau menghimpun malan, mal artinya harta dalam bentuk tunggal, mal. Wa'addadahu, dan dia menghitung-hitungnya ya, adad, bilangan ya, menghitung-hitung hartanya. Yahsabu, dia mengira, menyangka, yahsabu anna, sesungguhnya atau bahwasanya, malahu, hartanya, mal tadi dalam bentuk tunggal ya, mal hartanya, akhladahu, mengekalkannya atau membuatnya kekal. Akhlada yukhlidu. Nah, dalam Al-Quran ada disebut khalidina, khalidan, khaliduna gitu ya. Nah, akhlada mengekalkan atau membuatnya kekal ya. Akhladahu, mengekalkannya, hartanya itu bisa membuat dia kekal ya. Alladzi yahsabu anna malahu akhlada. Kalla ya, tidaklah atau sekali-kali tidak, atau hati-hati. Kalla, la di sini untuk bersumpah, qasam ya. Jadi Allah bersumpah untuk dua orang macam ini ya,
Kalla la yumbadanna, ya. Jadi di sini ada namanya nun bertasydid, namanya nun taukid, ya. Nun taukid. Jadi lam pertama ini untuk bersumpah, ya. La yumbadanna, gitu ya. Lanya sungguh, pasti. Allah ini bersumpah. La yumbadanna, ya. Yun nabada yang buzu. Nabi itu artinya melempar apa? Untuk menghinakan. Apa bahasa kitanya, mencampakkan, gitu ya. Jadi melempar. Nah, ya, coba kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang ingin kita hina itu gimana? Nah, dialungkan cek bahasa Sundanya. Ya, nah itu. Dia, kata Allah, sungguh, ya, ini non taukid, dia benar-benar akan dilempar, ya, dilempar untuk dihinakan. Fil hutamati, di dalam neraka, yaitu al-hutamah, ya, neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamatu, dan apakah kamu tahu, apa yang membuatmu tahu, ya? Mal hutamah, apa itu neraka hutamah? Yaitu narullahi, apinya Allah, al-muqadah, yang nyala-nyala atau yang dinyalakan. Al-muqadah dalam bentuk isim maf'ul, ya. Al-muqadah, yang dinyalakan. Allati, yang api itu, kata Allah, allati, yang tattali'u, naik, ya, yang apinya Allah itu, siksaan Allah itu naik, tattali'u 'alal afidah, membakar sampai afidah itu fuad. Fuad itu hati, ya. Jadi naik sampai hati. 'Alal afidah. Innaha, dan sesungguhnya api Allah tersebut, siksa Allah tersebut, ya, alaihim, atas mereka, terhadap, ya, orang-orang yang durhaka tadi, ya, alaihim muqsadah. Sodah itu apa? Apinya itu tertutup, ditutup atau tertutup, muqsadah, ya. Fi amadin, di amad, jamak dari iman. Iman itu artinya tiang, ya. Dan mereka dalam neraka hutamah, ya, di dalam atau pada tiang-tiang, ya, mumaddadah, dibentangkan, ya. Kalau tiang itu di apa? Diikat lalu dibentangkan. Nah, itu, ya. Dalam keadaan dibentangkan, ya. Nah, itu terjemah umum, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas, ya. Nanti kita bahas juga dari segi kosakata, ya. Wail, wail ini adalah suatu lembah, ya, di dalam neraka, ya. Neraka wail. Jadi ini ancaman Allah, ya, atau biasa juga digunakan untuk yang mendoakan kebinasaan, kehancuran, gitu, ya. Jadi Allah mengancam dengan kata wail, gitu, ya. Jadi seolah-olah Allah pasti celaka. Ini kata Allah, pasti celaka, kebinasaan, kehancuran, atau neraka wail, ya. Likulli, bagi setiap, perhatikan kalimatnya setiap, ya. Bisa umpamakan seperti ini, Pak, ya. Ada bus kecelakaan, para penumpang terluka. Kira-kira anggapan kita, apakah
para penumpang terluka ini ya sebagian penumpang atau setiap penumpang? Hah? Ada bus kecelakaan, para penumpang terluka. Mungkin tidak ada yang selamat, nggak terluka. Nah, mungkin Pak, para penumpang, ya kan? Mungkin ada 1-2 orang kan gitu ya. Tapi kalau kita bahasakan ada bus kecelakaan, setiap penumpangnya terluka. Nah, itu berarti tidak ada yang selamat, semuanya terluka, mau itu terlukanya parah ataupun tidak, kan gitu ya. Jadi setiap Allah memberikan ancaman di ayat ini atau di surat ini, tidak ada kesempatan satupun untuk yang tidak termasuk, semuanya termasuk ya, artinya semuanya akan celaka. Kemudian humazah, sesuai dengan namanya ya, nama suratnya surah Al-Humazah. Humazah itu terambil dari kata hamazah ya. Hamazah artinya mendorong ya, makanya ya ada salah satu huruf dalam Al-Quran, dalam abjad bahasa Arab, huruf hamzah ya. Bagaimana kita ucapkan hamzah? A ya, apa? Kita dorong ya, ada dorongan A ya, makanya namanya hamzah. Humazah ya, hamazah itu artinya mendorong. Kita ucapkan huruf A ya, atau huruf hamz ya, itu ada dorongan, sedikit dorongan, tidak usah banyak-banyak A, gitu kan ya. Ini huruf hamzah ya, sehingga ya humazah terambil dari kata hamazah, artinya mendorong ya, baik itu dorongannya sedikit atau banyak gitu ya. Humazah ya, dorongan negatif. Nah ya, baik dia mendorong dengan perkataannya atau dengan perbuatan ya. Makanya ada doa dalam Al-Quran ya, terutama atau kalau kita sebelum sholat ya, ada ayat yang berbunyi a'udzubillah min hamazatis syayatin, kan gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari dorongan-dorongan negatifnya setan. Nah, ya, min hamazat ya, dibentuk jamakkan hamzah ya. Berarti humazah ya, pengumpat ya, dia mendorong dengan perkataan ya atau dengan perbuatannya ya, baik itu dia lakukan ya ketika orang itu masih ada atau bahkan tidak ada ya. Jadi dia dorongan negatif yang keluar dalam dirinya ya, yang dia katakan ya, baik dorongan negatifnya itu berupa perkataan misal ya, yang ya dia lakukan terhadap orang itu masih ada ataupun sudah beranjak dari hadapannya ya. Dan umumnya orang melakukan ini kalau orangnya tidak ada. Nah ya, apa bahasa Arabnya? Ghibah. Ya, jadi orang yang mendorong, ada dorongan negatif dalam dirinya, dia mengata-ngata, mengumpat orang lain ya, baik ya orang itu sudah masih ada. Kalau masih ada kan biasanya orang segan, tidak mau, enggan malah gitu ya. Umumnya ya dia mendorong tadi ketika orang itu tidak ada. Ya, sehingga pengumpat ini umumnya adalah penggibah ya. Jadi orangnya biasa umumnya sudah tidak ada gitu ya. Atau mungkin ya, baik itu yang dikatakannya benar atau salah gitu ya. Nah kalau orangnya ya yang dikatakannya ini benar sesuai fakta, itu namanya gibah ya. Kan saya ini betul Pak katanya,
fakta, biasanya kan gitu ya. Orang kalau menggibah, ya, gibah itu terambil dari kata ghaib. Ghaba yaghibu. Ghaib itu apa? Ada. Ya, tidak ada di hadapan, maksudnya bukan nggak ada orangnya, ya orangnya masih ada. Ya. Bagaimana kalau yang dibicarakannya itu fakta? Ya, kalau yang dibicarakan fakta itu memang namanya gibah. Ya, kalau kalau yang dibicarakannya itu tidak benar, kalau bahasa Indonesia namanya fitnah ya. Sebetulnya fitnah dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu beda, Pak. Ya. Kalau kita memfitnah, maksudnya bahasa Indonesia nih, ya, itu bahasa Arabnya buhtan, bahasa Al-Qur'annya ya. Buhtanun azim. Buhtan itu kebohongan. Ya. Kalau apa yang kamu bicarakan itu benar, ya, itu namanya ghibah. Ya. Tapi kata Nabi, kalau yang dibicarakannya tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, berarti faqad bahattahu, gitu ya. Berarti kamu sudah membuhtan, gitu. Kalau bahasa Indonesia fitnah, gitu ya. Fitnah itu kalau bahasa Arab bukan nuduh orang, ya. Uniknya, ya, Allah bahasakan dalam Al-Quran ini dalam bentuk muannas atau perempuan, humazah. Ya, apa ciri muannasnya? Ada ta marbuthah, humazah. Ya, umumnya, ya, ini tanpa mengkreditkan ibu-ibu ya. Biasanya umumnya yang biasa menggosip, menggibah, itu wanita, ya. Maka di sini Allah menyebutkan dalam bentuk muannas, humazah, ya. Kalau orang yang sering, ya, orang yang sering menggibah, dalam Al-Quran dibahasakan dengan hammaz, ya. Ya, hammaz kalau dalam bentuk tunggalnya humazah, gitu ya. Kalau orang yang sering menggibah, hammaz, ya. Dan di dalam ayat ini, di surat ini, ya, bisa jadi, ya, yang dibicarakan atau yang melakukan ini, ya, tidak mesti, ya, sering, gitu ya. Artinya ketika dia melakukan menggibah orang lain, ya, boleh jadi, ya, kalau misalkan sesekali lupa, ya, tahu-tahu, ya saya habis gibah nih. Nah, itu mungkin bisa dimaafkan ya. Tapi kalau perbuatannya itu sering, ya, lagi ngerumpi, ya, lagi beli sayuran, ya, itu mungkin tidak termasuk dalam ancaman ayat ini, gitu ya. Yaitu humazah, ya, mendorong, apalagi ya, dorongan negatif yang ada dalam dirinya, yang dia ucapkan atau yang dia kerjakan, ya. Kemudian lumazah itu, ya, mencela orang lain, ya, yang dalam bentuk gestur. Ya, tujuannya untuk, ya, merendahkan, ya, itu lumazah. Apa? Ya, dengan gestur, ya. Ada orang, ya, tidak gibah cuma gesturnya, ya, gesturnya misalkan, ya, ada misal mohon maaf, ya, yang bibirnya sumbing, ya, lalu dia berikan gestur seperti itu, ya, tujuannya untuk merendahkan dia. Nah, itu lumazah, ya. Jadi kalau humazah, dia umpat orang lain, ya, sama-sama tujuannya merendahkan, ya, dorongan negatif yang ada dalam dirinya dia katakan, gibah, ya. Lumazah itu tadi, ya, gestur, dengan gestur anggota tubuh atau dengan kerlingan mata atau apalah itu, ya,
ya sama-sama tujuannya merendahkan ya. Wailun likulli humazatin lumazah ya. Nah kemudian ya orang melakukan perbuatan tercela ini ya itu biasanya umumnya dia mempunyai power ya, mempunyai ya sikap yang lebih baik, merasa lebih baik dari orang yang dicela ya. Makanya Allah terangkan lagi, alladzi jama'a malan wa'addadahu ya. Kemudian ya dia mengumpulkan atau menghimpun harta. Nah, biasanya karena dia mempunyai misal ya ekonominya lebih baik dari yang dibicarakan misal. Nah ini bisa jadi ya, orang menggibah umumnya dia merasa lebih baik ya dari yang dibicarakan, dari yang digosipkan. Nah sehingga kata Allah, orang ini biasa mengumpulkan hartanya dan menghitungnya ya. Menghimpun harta ya, ini perhatikan ya, di ayat ini dalam harta itu dibahasakan dengan bentuk tunggal, malan ya, dengan ada tanwinnya ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim nakiroh ya, isim yang sifatnya umum ya. Di dalam Al-Quran kata mal sendiri Bapak Ibu, mal harta ya, itu jamaknya amwal ya. Kalau mal itu dalam bentuk tunggal ya, kalau dalam bentuk jamak amwal ya. Ada 6 kata mal dalam Al-Quran ya, yang mana hampir semua kata ini adalah bentuk celaan, hanya satu yang dipuji. Kenapa mal harta ini ya itu hampir semuanya tercela? Karena seharusnya orang yang punya harta itu, ada orang yang menganggap harta itu kan dalam bentuk tunggal ya. Kalau dalam bentuk jamak amwal, harta-harta ya, amwal. Seharusnya ya, sekalipun harta itu adalah yang dia usahakan dari dirinya sendiri, dia harus merasa bahwa harta ini tidak hanya untuk harta saya saja, ada bagian untuk orang lain dari harta yang saya dapatkan. Nah gitu. Sehingga ketika Allah mengatakan kata mal dalam Al-Quran itu ya ada 6 kata ya, dan 6 kata ini hanya satu saja yang dipuji, kesemuanya itu dalam bentuk celaan ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, ada orang yang menginfakkan hartanya hanya karena riya. Nah, itu kan dicela oleh Allah ya. Nah, yang lainnya dalam bentuk jamak itu adalah pujian, umumnya pujian ya. Nah, kemudian ada satu yang dipuji oleh Allah dalam surah Al-Lail ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah itu yang dipuji, satu-satunya dalam kata mal itu dalam Al-Quran itu yang dipuji. Itu mengisahkan tentang harta Sayyidina Abu Bakar ya, yang dikeluarkan untuk membebaskan budak yang bernama Bilal. Nah ya, Bilal dibayar, ditebus dengan harga yang mahal dari hartanya Sayyidina Abu Bakar ya. Makanya dipuji oleh Allah ya. Nah, mal ya, alladzi jama'a malan wa'addada. Ada orang yang menghimpun harta, walaupun hartanya sedikit Pak, dia kumpulkan lalu dia hitung ya, 100.000, 200.000, nah, ya, dia kumpulkan ya, dia simpan, mungkin simpannya di bawah kasur atau di bawah bantal ya. Biasanya orang seperti ini itu mempunyai watak kikir, pelit, mengumpulkan hartanya, menghimpunnya, menghitungnya, ya, dalam arti dia menganggap hartanya itu untuk dirinya sendiri saja, bukan untuk orang lain. Ini orang pelit. Nah, ya,
Bisa jadi juga orang kaya, ya, alladzi jama'a malahu wa 'addada, ya, dia kaya, ya, menganggap, ya, kekayaannya ini, hartanya ini, ya, adada itu bisa artinya adada, wa'ad, ini kan ada tasdidnya, ada juga adada. Adada itu maksudnya menganeka-ragamkan, ya. Jadi kalau ada yang sudah punya mobil, ya, ada mobil apa namanya, Avanza, ada Fortuner, ada Mercy, itu ya, menganeka-ragam hartanya, ya. Umumnya orang seperti ini pelit, ya, mau itu orangnya apa namanya, hartanya sedikit ataupun banyak, ya. Kemudian, dan bisa jadi, ya, orang yang menghimpun harta lalu menghitungnya ini, ya, itu menganggap dirinya itu kekal. Maka disebutkan dalam ayat berikutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya dengan hartanya itu membuatnya kekal. Ya. Orang yang menghimpun harta kemudian menghitung-hitung, menganeka-ragamkan, ya, menganggap hartanya ini adalah hartanya sendiri, bukan untuk, atau bukan, ya, apa namanya, untuk dia bagikan, untuk dia infakkan, ya. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan membuatnya kekal. Kenapa seperti itu? Ya, karena dia tidak pernah ingat dengan yang namanya mati. Nah, coba orang seperti itu umumnya membuat atau merasa, oh, saya cukup harta saya ini, saya bisa apa namanya, membeli apa saja, termasuk hukum saja bisa dibeli sama dia, ya. Orang yang merasa hartanya banyak, ya kan, coba, oh ya, tidak mau infak, ya, membuat dia kebal hukum. Wah, ya, biasanya orang seperti ini, ya, nggak pernah ingat mati, Pak. Nah, ya, tidak pernah ingat mati. Makanya kita ini sebetulnya setiap hari ini, ya, Allah ingatkan kita mati, Pak. Ya, dengan kita tidur, ya, kita tidur itu adalah, ya, tujuan Allah itu untuk mengingatkan kita manusia itu untuk ingat mati. Ya, bisa jadi tidurmu itu yang terakhir, itulah tidurmu dalam dunia ini, ya. Seharusnya dengan kita tidur ingat mati. Nah, masalahnya orang-orang seperti ini merasa hartanya cukup banyak, ya, membuatnya kekal, ya. Yahsabu annama lahu akhlada, ya. Maka Allah ancam, ya, tidak demikian. Hartamu sekali-kali tidak membuatmu kekal, ya. Hati-hati, kata Allah, kalla, hati-hati, ya. La yumbadanna, dia benar-benar akan dilempar, dia benar-benar akan dicampakkan, dilempar dengan penuh kehinaan, fil hutamah, di dalam atau ke dalam neraka yang namanya hutamah. Hutamah itu dari kata hatama, itu menghancurkan, ya, artinya menghancurkan, ya. Sehingga Allah katakan, apa yang membuatmu tahu tentang hutamah ini? Ingat, sebelumnya pernah saya terangkan kata ma'adraka. Itu adalah pertanyaan yang bentuknya kamu itu sekali-kali tidak tahu, ya. Jadi ketika ada kata ma'adraka itu, walaupun kita tahu, sebetulnya kita ini, akal kita tidak akan bisa menjangkau pengetahuan itu, ya. Apa yang membuatmu tahu tentang hutamah, ya. Kita ini, akal kita tidak akan sampai untuk memahami bagaimana siksaan Allah yang seperti itu, atau tentang surga. Apakah, ya, walaupun kita gambaran kita surga itu enak lah, gitu ya,
Cuma ya pengetahuan kita tentang surga itu, ya akal kita ini tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, makanya ketika ada ayat-ayat yang wa ma adraka itu, akal kita ini kata Allah tidak akan mampu untuk menjangkau. Ma adraka ma illiyun, ya kan? Tentang surga Allah katakan, apa yang membuatmu tahu tentang surga? Ya, kamu tidak tahu sebetulnya, gitu ya. Atau ma adraka, ya di ayat sebelumnya ma adraka apa? Masih jin, misalkan neraka sijin, gitu ya. Jadi kita ini ya walaupun diberikan akal, hanya akal kita ini terbatas untuk memahami bagaimana siksa Allah yang sangat dahsyat itu, Bapak Ibu, ya. Tidak akan sampai, ya. Ma adraka mal hutamah. Apa yang membuatmu tahu tentang neraka hutamah, ya? Kemudian dijelaskan neraka hutamah adalah narullahil muqadah, apinya Allah yang dinyalakan. Nah, bayang di sini disebutkan apinya Allah. Saya berikan gambaran gini, Bapak Ibu, ya. Kenapa di sini Allah menyebutkan zatnya sendiri, dirinya sendiri, narullah? Kenapa tidak narul muqadah saja? Ya, api yang dinyalakan. Ya, di sini Allah menyertakan dirinya narullahi. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih, ya. Narullahil muqadah. Saya berikan gambaran seperti ini. Saya berikan contoh. Saya hari ini, ya, akan berkunjung, ya, ke rumahnya Bapak Abu Rizal Bakri. Nah, coba anggapan Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau saya berkunjung ke rumah Bapak, ya, Abu Rizal Bakri, ya, itu gambaran rumahnya, ya, mewah seperti istana atau rumah gubuk, Pak? Rumah mewah, ya. Masa iya, ya, Abu Rizal Bakri yang punya banyak perusahaan, ya. Ada yang menganggap apa rumahnya kayak gubuk, ya, panggung. Pasti anggapan Bapak Ibu semuanya terbersit, ya, dalam pikiran kita, ya, rumahnya mewah, ya. Nah, sekarang begitulah apinya Allah. Apinya kita di dunia bagaimana? Ya, kita bakar tangan kita di korek atau di kompor, kita nyalakan kompor, silahkan, ya. Nah, itu baru apinya manusia, ya. Nah, sekarang makanya di sini tadi ayatnya betul, ya. Ma adraka, kamu itu, akalmu itu tidak akan sampai, tidak akan mampu untuk menjangkau apinya Allah, ya, yang begitu membakar dan menghancurkan, ya. Narullahil muqadah, ya. Ini saking begitu luar biasanya siksa Allah, bahkan Allah menyertakan dirinya narullah, apinya Allah, ya. Maka akal kita, Bapak Ibu semuanya, ya, sekali-kali tidak akan mampu untuk menjangkau siksa Allah yang begitu dahsyat. Narullahil muqadah allati tattali'u, yang apinya ini naik sampai afidah, hati. Fuad, afidah itu jamak dari fuad, adalah hati yang tujuannya untuk merasakan atau memahami sesuatu. Kenapa orang tadi gibah, mengumpat, mencela? Kenapa sih? Biasanya masalahnya ada di mana? Ada di hatinya, ya. Orang yang biasa menggibah, mencela orang lain, memfitnah, ya, itu biasanya merasa lebih baik dari yang dibicarakan, ya. Nah, itu sumbernya di mana? Di hati, ya. Makanya Allah bakar sumbernya, sumber masalah, biang keroknya dibakar, ya. Api Allah itu naik sampai hati, ya. Jadi kita umpamakan seperti ini manusia, ya. Innaha alaihim muqsadah, ya, apinya Allah itu terhadap mereka itu muqsadah, ya, tertutup. Jadi dalam keadaan tertutup seperti ruangan, dia dibakar, disimpan. Api Allah naik menghancurkan, setiap naik langsung hancur sampai hati. Sumber masalahnya hati.
Ya, jadi yang dibakar sumber masalahnya. Ya, jadi seperti inilah fi amadin. Amad itu tiang. Kita ilustrasikan manusia itu diikat di tiang, lalu dibentangkan, dipancangkan seperti ini tegak, ya, disimpan di satu ruangan, lalu api mulai membakar sampai hatinya. Ya, fi amadin mumaddada. Nah, hanya ya dari keterangan surat ini ya ada yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Ada beberapa keadaan kita boleh ya membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Yang pertama ya, kita menceritakan keburukan orang lain ini untuk menghilangkan beban, ya, curhat. Nah, ya, tapi ingat, curhatnya kepada orang ya yang kita percaya, bukan curhatnya di satu majelis duduk sama-sama. Nah, itu namanya memang udah niat. Lagi ngumpul di sini, waduh Pak, saya punya istri ini gini, ya, cerewet istri saya, galak lagi. Ya, saya bicarakan di satu forum. Nah, itu bukan curhat namanya itu ya, itu gibah. Majelis gibah ya. Satu, tujuannya untuk menghilangkan beban. Ya. Yang kedua, ya, ketika kita bicarakan orang lain ini ya, untuk apa? Untuk memberi peringatan ya, atau memberikan warning kepada seseorang. Misalkan gini, saya atau Bapak Ibu punya anak perempuan ya, anak perempuan, dan calonnya warga komplek ya Ciceri Permai ya. Saya tanya ke Pak Agus, Pak, si Fulan itu gimana sih orangnya Pak? Oh, kenapa Bapak nanya? Ya, katanya ya Fulan warga sini. Nah, itu kebetulan lagi dekat sama anak saya. Nah, ya. Nah, Pak Agus menceritakan seseorang ini ya. Nah, tadi, oh, orangnya baik Pak. Atau sebaliknya, wah, hati-hati Pak, dia buaya darat misalnya. Ya, tapi menceritakannya itu sekedar memang ya untuk kita hati-hati, waspada. Ya. Bukan, jangan berlebihan juga malah ditelanjangi misalkan ya. Yang bukan seperti itu dibicarakan juga. Nah, dalam arti tadi ya, kan tidak ada dari kita ya. Coba kalau kita nih yang punya anak perempuan, tidak ada yang ingin anak perempuannya mendapatkan calon yang buruk, kan gitu ya. Nah, tadi tujuannya untuk memberitakan atau memberitahukan orang lain supaya lebih waspada ya. Atau misalkan ada yang pengen buang Pak, wah, hati-hati Pak itu ya, ini semua warga komplek ini sudah dia hutangi. Ya, itu waspada ya. Yang ketiga, untuk meminta fatwa ya. Jadi dulu ada istri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ini pelit. Boleh enggak ya, dan pelit ya, kalau saya ambil uangnya sekedarnya untuk belanja ya, tanpa sepengetahuannya. Jadi meminta fatwa ya. Nah, jadi begitu pelitnya, uang jajannya sehari 5.000. Ya, cukup apa 5.000 Pak? Nah, ya. Jadi yang ketiga meminta fatwa. Yang terakhir ya membicarakan keburukan ini dalam arti untuk memberikan informasi saja ya. Misalkan ya, itu udah datang si A yang mana, karena A ini namanya ada 2 A ya. Oh ya, yang orangnya tuli. Nah, itu ya. Nah, itu kita katakan dia tuli itu, oh iya, tidak ada si A ini yang tuli cuma 1 gitu ya. Oh, si A itu gitu maksudnya gitu ya. Jadi hanya untuk memberikan informasi gitu ya. Dalam keadaan ini itu yang masih ditolerir. Tapi tadi kalau tujuannya curhat
tapi curhatnya ke setiap orang. Ya, ini temannya satu, temannya dia, semua dia datangi untuk dia curhati, dia beritakan keburukan orang lain atau keluarganya, gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau curhat tujuannya untuk meringankan bebannya, dan itu pun ke orang yang memang betul-betul kita percaya, ya, itu diperbolehkan, gitu ya. Jadi di luar ini, ya, duduk satu majelis, ceritakan keburukan orang lain, ya, mencela orang lain. Nah, ini yang diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sumbernya di mana? Di hati. Orang kalau hatinya bersih, Pak, jaga mulutnya ini tidak gampang mengucapkan sesuatu yang buruk, ya. Makanya nanti yang dibakar hatinya. Sampai hati, mulut ini nggak sampai dibakar, ya, karena sumbernya di hati. Apinya naik sampai dada, ya, hancur semuanya, Allah buat utuh lagi, ya, begitu seterusnya, ya. Apinya naik turun, bakar orang itu sampai hatinya, ya. Nah, karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati kita, insyaallah, ya, ketika kita bisa menjaga hati kita, lisan kita nih yang biasa berucap, mata kita itu bisa terjaga, ya. Mata jelalatan, ya, karena hatinya buruk. Mulutnya sembarangan mengucap karena hatinya buruk, ya. Maka jaga hati kita, insyaallah, ya, Allah akan menjaga pandangan dan mulut kita, ya. Fi 'amadin mumaddadah wallahu a'lam bis-shawab. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa iyyakum ajma'in wa 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.